Pembegalan di MK yang berujung pada pemecatan ketua MK sebagai substansi demokrasi, orang itu pasti nggak pernah baca buku. Jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik. Jangan endorse pengusaha-pengusaha kotor untuk masuk di parlemen. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Setelah sekian lama jarang tampil di publik, terutama pasca Partai Nasdem ini mengusung Anies Baswedan. 2024 Anies Presiden, 2024 Akhirnya beliau tampil juga. Dan beliau katakan bahwa kekacauan yang ada di negara ini, khususnya di pemilu ini, semata-mata bukanlah salah Jokowi saja. Menurutnya, semua kekacauan ini juga disebabkan oleh partai-partai politik. Nah, bahkan teman-teman, secara belak-belakan beliau katakan di depan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, kalau PDIP itu jangan suka nyalahin Jokowi katanya. Ini semata-mata bukan hanya salah Jokowi, tapi salah kita semua. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Jadi menurut saya ini luar biasa apa yang beliau katakan, dan saya melihat beliau ini memang dari dulu seperti itu ya. Saya sudah mengikuti beliau ini dari tahun 2014. Saya suka nonton beliau terutama di acara-acara debat, dan memang karakternya seperti itu dari dulu. Kecerdasan dari pengelola DKI untuk mengatasi banjir dengan membuat air mengalir dari darat ke laut. Bukan sebaliknya, air yang tumpang dari langit dimasukkan ke dalam bumi. Tidak ada yang berubah. Beliau selalu belak-belakan, selalu bicara apa adanya, dan memang apa yang beliau katakan ini menurut saya adalah fakta. Nah, poin berikutnya yang menurut saya ini penting banget malahan. Beliau katakan untuk memperbaiki sistem pemilu di negara kita bisa kita lakukan salah satunya adalah dengan tidak mencalonkan atau mempromosikan caleg-caleg yang memiliki masalah dengan hukum, termasuk mantan koruptor. Jangan endorse pelecehan seksual, pecandu narkoba, koruptor, masuk semua. Semua karena apa? Semua karena mengejar elektoral 4%. Siapapun yang bisa bawa kursi silakan masuk. Nah, ini penting banget teman-teman ya, karena memang faktanya masih ada ya, terutama mantan-mantan koruptor yang dipromosikan lagi atau nyalonin lagi, dan itu bisa teman-teman cek di media sosial, bisa kita lihat. Dan saya setuju dengan cara ini yang memang menurut saya ini akan bagus ke depannya. Ya mungkin kita nggak tahu ya bagus enggaknya, tapi setidaknya usahanya sudah ada gitu untuk benar-benar memverifikasi calon legislatif, tidak mencalonkan orang-orang yang memiliki masalah dengan hukum. Amin Rais bikin sedih warganet. Di mana ada Amin Rais, capresnya selalu kalah. Seperti video yang baru-baru ini viral, Amin Rais tiba-tiba ingin bergabung dengan Prabowo setelah mengetahui Anies Muhaimin bakal kalah. Ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Nah buat saya Pak Prabowo itu memang patriot, paham masalah dan tegas ya. Sebelumnya juga terlihat Prabowo seperti kaget ya, Amin Rais belain desak-desakan cuma ingin bersalaman dengan Prabowo. Melihat di pemilu 2024 ini, setuju sih dengan pendapat netizen ini ya. Amin Rais agak aneh, ini orang kalau di belakangnya nyinyir, kalau ketemu baik amat gitu. Tapi apakah politik emang seperti itu ya? Mudah-mudahan aja Pak Amin Rais ditempatkan di tempat yang paling terhormat oleh Prabowo Gibran. Bentar ya. Tadi gue sampai lupa tadi ngomong apa. Substansi demokrasi. Oke. Bicara substansi demokrasi itu bicara proses. Kalau ada orang yang bilang pembegalan di MK yang berujung pada pemecatan ketua MK sebagai substansi demokrasi, orang itu pasti nggak pernah baca buku.
ya orang tuh pasti nggak ngerti substansi. Lalu kalau ada orang bilang bahwa bagi-bagi bansos dengan melanggar undang-undang APBN, undang-undang keuangan negara, ya, pada saat anggota keluarganya ikut dalam kontestasi pemilu bukan sebagai kejahatan demokrasi, orang itu nggak ngerti demokrasi, tidak paham apa itu demokrasi, cuma punya urat suara. Kalau orang paham substansi, pernah baca buku, malu teriak-teriak, malu. Jadi maksud lu paham tentang Enggak, gua demokrasi? nggak Enggak, ngomong gua sama tanya. lu. Lu paham Bentar, tentang demokrasi? gua Coba, bukan apa yang lu host. paham tentang demokrasi? Lu bukan Enggak, host. kita debat itu. Kita bicara tentang debat substansi itu. Paham Substansi tentang demokrasi apa? yang mana? Paham Yang demokrasi mana tentang demokrasi yang lu pahami? Pembegalan MK. Mana? Pembegalan MK. Lu aja kan Ketua lahir MK dari mekanisme yang jujur. Ketua MK dipecat. Lu itu bukan lahir Loh, dewan yang mekanisme jujur, tahu? lu kenapa jadi Apa? urusan pribadi di sini? Bukan pribadi. Ini Oke, cukup ya. Lu bawa keluar nih orang. Saya ingin memberikan solusi kepada adik-adik mahasiswa, anak-anakku semua, jangan terpengaruh dengan disebut yang kemudian juga banyak diplesetkan menjadi dirty provokator. Ya, jadi saya ingin menjelaskan satu hal. Siapa yang salah dalam cara marut politik kita hari ini? Siapa yang bersalah? Jokowi? Salah. Partai politik lebih salah lagi. Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh ya kericuhan yang ada di. Ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Karena buat saya Jalan kaki dulu. Jalan kaki dulu. Jakarta, Jogja, Jakarta, atau Jogja, Jakarta, Jogja. Sengklek, ya. Itu dulu penuhin, ya. Janji aja nggak pernah dipenuhin. Mau gabung Pak Prabowo. Nanti Mbah bikin Pak Prabowo balik kayak zaman dulu itu, emosional itu, gebrak-gebrak meja lagi. Ya, janganlah Mbah, nggak usah gabung-gabung. Mau jadi apa? Penasehat presiden. nggak usah, nggak butuh ya, nggak butuh penasehat macam Mbah, nggak butuh. Mbah mending di rumah aja ya, pikirin tuh akhirat, pikirin bekal buat di akhirat ya. Kalau media Tempo berasumsi sendiri mengatakan dapat info A1 dari lingkaran istana, dari pejabat A, dari pejabat B, kemudian dia mengatakan ini adalah info valid, lalu kemudian diaminkan, ditepokin rame-rame oleh para pendukungnya, bahkan diimani kebenarannya, padahal itu adalah hanya sebatas asumsi saja, maka jangan salahkan rakyat, jangan salahkan masyarakat kalau masyarakat pun mencurigai dengan anggaran ganjar kampanye yang sampai 1,5 triliun itu. Tempo kalian dibayar berapa? Bintang Emon kalian itu dibayar berapa oleh anggaran yang sampai 1,5 triliun lagi? Dan yang paling konyolnya, udah kalau seandainya kalian dibayar, itu jagoan kalian tuh keok sampai seperti baterai lowbat 16% gitu loh. Pantesan kok ngotot banget ini untuk mojokin, ngotot banget untuk nyebar-nyebar info A1 dari lingkaran presiden dan lain sebagainya. Hanya masyarakat pun curiga, oh ini buat balas budi ya ternyata ya, karena kalian udah dibayar maka kalian harus kejar target. Begitu tuh kecurigaan masyarakat. Itu yang mau kita lakukan, perbaiki partai politik kita. Jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik. Jangan endorse pengusaha-pengusaha kotor untuk masuk di parlemen. Jangan endorse pelecehan seksual, pecandu narkoba, koruptor, masuk semua. Semua kenapa? Semua karena mengejar elektoral 4%. Siapapun yang bisa bawa kursi silakan masuk. Asal bisa bawa kursi, itu yang merusak merdeka. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Adalah seorang ahli hukum tata negara. Tapi kalau mencermati sikap Anda hari-hari ini, Anda boleh saya golongkan ya, sama seperti Faisal Asegaf itu. Saya heran. Anda yang memiliki kompetensi sebesar itu ya,
sekeren itu ahli hukum tata negara, kok bisa terjebak dalam legalisme formal? Saya tidak yakin bahwa Anda itu tidak paham tentang living konstitusi, bahwa sebuah negara itu selain digerakkan oleh konstitusi, negara itu digerakkan pula oleh living konstitusi. Bahkan living konstitusi itu yang memacu negara itu untuk bergerak maju, berkembang dengan pesat, ya. Dan hakikat living konstitusi adalah merupakan lingkungan bagi pertumbuhan dan perkembangan konstitusi. Ingat bahwa individu itu diciptakan oleh lingkungan, dan living konstitusi adalah lingkungan bagi konstitusi. Dan sebaliknya pula, individu itu berupaya untuk menyesuaikan lingkungan kepada dirinya, kepada ideal-idealnya, dan itulah konstitusi, ya. Apa itu? Kalau kita mau formalkan sedikit, ya, living konstitusi itu, maka itu di mana ada gula, di situ ada semut. Sederhana, kan? Rakyat ini akan bergerak, ditarik, didorong pula oleh ideal-idealnya sendiri. Dan mana yang dicerap sebagai yang sesuai dengan idealnya, maka dia akan ke sana. Prabowo Gibran merupakan gula, dan rakyat ini kita umpamakan sebagai semut. Mereka ke sana karena pencerapan mereka merasakan kecocokan, kesesuaian dengan ideal-ideal mereka. Seperti itu, ya. Lalu Anda katakan curang. Anda membawakan 16 tuntutan bersama masa Anda itu. Ya, tapi saya mau katakan, ya, seandainya Anda itu merenung lebih jauh, Anda mau pikirkan dengan sungguh bagaimana, mengapa living konstitusi itu, maka pasti Anda enjoy saja. Anda akan memahami realitas demokrasi, khususnya menyangkut pilpres, itu sama seperti sepak bola. Ya, apapun yang terjadi di lapangan, selesai pertandingan, selesai semua itu. Ya, bukan berarti Anda tidak harus melakukan upaya legal, ya. Akan tetapi saya mengajak Anda agar supaya jangan mengkerdilkan jiwa Anda itu, karena sangat nampak betapa Anda kecut, Anda begitu takut, begitu khawatir, ya, seolah-olah negara ini runtuh kalau Anda tidak melakukan apa-apa. Jadi jangan sampai Anda itu sama seperti Faisal Asegaf itu, ya.